Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal matematika untuk SMP maupun MTS kelas 8 ya sahabat. Oke sahabat, kali ini kita masuk bab 3, yaitu mengenai persamaan garis lurus di halaman 117 ya sahabat ya. Latihan soal akhir bab. A. Pilihlah satu jawaban yang tepat. Soal nomor 1. Bentuk umum persamaan garis lurus adalah, ini mudah sekali ya sahabat ya. Bentuk umum dari persamaan garis lurus itu adalah yang B ya sahabat ya. Y sama dengan BX ditambah C. Oke sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Diketahui titik-titik A negatif 9,14, B 3,2, C 6, negatif 6, D negatif 3, negatif 2. Titik yang terletak pada garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 4/3X ditambah 2 adalah, jadi persamaannya Y sama dengan negatif 4/3X ditambah 2 ya sahabat ya. Nah, jadi persamaan ini kita masukkan pada titik-titik ini ya sahabat ya. Titik A dulu, negatif 9,14. Maka 14 sama dengan negatif 4/3 dikali X-nya negatif 9 ya sahabat ya, ditambah 2. Maka 14 sama dengan 14 ya sahabat. Berarti persamaan ini sesuai untuk titik A ya sahabat. Kemudian titik B 3,2. Nah, berarti 2 sama dengan negatif 4/3 dikali 3 ditambah 2. Jadi 2 sama dengan, ini hasilnya, nah yang ini 3-nya kita coret ya sahabat ya. Maka negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Berarti titik B tidak sesuai ya sahabat. Kemudian titik C 6, negatif 6. Maka negatif 6 sama dengan negatif 4/3 dikali 6 ditambah 2. Negatif 6 sama dengan 6 dibagi 3, ini 2 ya sahabat ya. Jadi negatif 4 dikali 2 ditambah 2 itu sama dengan negatif 8 ditambah 2 sama dengan negatif 6 ya sahabat. Maka negatif 6 sama dengan negatif 6, berarti titik C ini sesuai ya sahabat. Kemudian yang titik D negatif 3, negatif 2. Nah, negatif 2 sama dengan negatif 4/3 dikali negatif 3 ditambah 2. Negatif 2-nya sama dengan 3-nya kita coret, negatif dikali negatif positif ya sahabat ya. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Maka titik D tidak sesuai ya sahabat. Jadi untuk nomor 2 jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat ya. Hanya A dan C. Oke sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Diketahui persamaan garis lurus sebagai berikut. Garis yang memuat titik 2, negatif 1 adalah, jadi titiknya di sini 2, negatif 1 ya sahabat ya. Nah, di sini ada 3 persamaan garis lurus. Kita masukkan saja titik 2, negatif 1 ini. Persamaan garis lurus pertama itu 4Y ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0 ya sahabat ya. Jadi 4 dikali Y nya negatif 1 ditambah 3 dikali X nya 2 ya sahabat ya, dikurang 2 sama dengan 0. Nah, negatif 4 ditambah 6 dikurang 2 itu sama dengan 0 ya sahabat ya. Maka I titik 1 ini sesuai ya sahabat. Kemudian I titik 2, 5Y dikurang X ditambah 9 sama dengan 0. Jadi 5 dikali negatif 1 dikurang 2 ditambah 9 sama dengan 0. Berarti negatif 5 dikurang 2 ditambah 9. Jadi negatif 7 ditambah 9 itu sama dengan 2 ya sahabat ya. Maka 2 sama dengan 0 tidak sesuai ya sahabat. Kemudian I titik 3, 2Y ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Jadi
2 dikali negatif 1 ditambah 3 dikali 2 dikurang 4 sama dengan 0. Maka negatif 2 ditambah 6, 3 dikali 2 6 ya sahabat ya, dikurang 4. Jadi 4 dikurang 4 sama dengan 0 ya sahabat ya. Maka I.3 ini sesuai. Jadi untuk nomor 3 jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat ya. Hanya I.1 dan I.3. Oke sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Gradien garis yang tegak lurus garis G adalah. Oke, kita cari gradien garisnya ya sahabat ya, atau M1 nya. Itu rumusnya Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1, atau perubahan Y dibagi perubahan X ya sahabat ya. Nah, di sini saya ambil saja titik yang paling bawah, yaitu 0,1 dan titik 1,3 ya sahabat ya. Kita cari gradien garis ini. Jadi 3 dikurang 1 per 1 dikurang 0 sama dengan 2 per 1 sama dengan 2 ya sahabat ya. Berarti gradien garis G ini adalah 2. Nah, sekarang kita cari gradien garis yang tegak lurus dengan G. Nah, rumusnya M2 nya sama dengan negatif 1 per M1. Nah, tadi M1 nya 2 ya sahabat ya. Jadi sama dengan negatif 1 per 2. Maka untuk nomor 4 jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat. Baik sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Gradien garis dengan persamaan 5x dikurang 2y ditambah 15 sama dengan 0 adalah. Oke, persamaannya 5x dikurang 2y ditambah 15 sama dengan 0 ya sahabat ya. Nah, langsung saja kita masukkan rumus gradien. M sama dengan negatif A per B, itu sama dengan negatif A nya 5 ya sahabat ya, per B nya negatif 2. Berarti negatif dikali negatif itu hasilnya positif ya sahabat ya, sama dengan 2 1 per 2. Jadi untuk nomor 5 jawaban yang pas itu adalah yang D ya sahabat. Baik sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Gradien garis yang melalui titik P negatif 3,8 dan B 2, negatif 2 adalah. Oke, rumus gradien tadi perubahan Y dibagi perubahan X ya sahabat ya. Maka Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan negatif 2 dikurang 8 per 2 dikurang negatif 3. Ini jadi positif ya sahabat ya. Maka 2 ditambah 3 itu sama dengan negatif 10 per 5 sama dengan negatif 2. Jadi untuk nomor 6 jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Garis H tegak lurus dengan garis yang melalui titik P negatif 3, negatif 7 dan Q negatif 6, 8. Gradien garis H adalah. Oke, yang ditanya gradien garis H ya sahabat ya. Tegak lurus tadi rumusnya sama dengan M sama dengan negatif 1 per M PQ sama dengan negatif 1 per perubahan titik Y dibagi perubahan titik X ya sahabat ya, sama dengan negatif 1 per Y nya Y2 nya sama dengan 8 dikurang negatif 7 per negatif 6 dikurang negatif 5, itu sama dengan negatif 1 per 15 per negatif 3 ya sahabat ya. Nah, negatif dikali negatif hasilnya positif, jadi 1 per 5 hasilnya ya sahabat ya. Maka untuk nomor 7 jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 8. Pasangan koordinat titik potong garis yang persamaannya 9x dikurang 2y dikurang 36 sama dengan 0 dengan sumbu x dan sumbu y berturut-turut adalah. Oke, koordinat titik potong garis ya sahabat ya. Nah, dengan persamaannya 9x dikurang 2y dikurang 36 sama dengan 0. Oke, kita cari sumbu x, dimana y nya sama dengan 0. Maka 9x dikurang 2 dikali
Y nya 0 ya sahabat ya, dikurang 36 sama dengan 0, maka 9X sama dengan 36. Jadi X nya sama dengan 4, maka titiknya 4,0 ya sahabat ya, karena tadi Y nya sama dengan 0 dan X nya di sini kita dapat sama dengan 4 ya sahabat ya. Kemudian sumbu Y dimana X nya sama dengan 0, maka 9 dikali 0 dikurang 2Y dikurang 36 sama dengan 0 ya sahabat ya. 9 dikali 0 itu hasilnya sama dengan 0 ya sahabat ya, jadi langsung saja kita coret, maka negatif 2Y sama dengan 36, jadi Y nya sama dengan negatif 18 ya sahabat ya, maka titiknya 0, negatif 18 ya sahabat. Jadi untuk nomor 8 jawaban yang pas itu adalah yang D ya sahabat ya. Baik sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. Garis yang mempunyai gradien negatif adalah garis. Oke. Sini ada banyak garis ya sahabat ya. Jadi untuk mengetahui mana gradien yang nilainya itu negatif, sahabat fokus saja lihat garis dari kiri ke kanan ke arah bawah ya sahabat ya. Nah sekarang kita lihat option A, AF dan GJ. Oke, AF, nah ini garisnya dari kanan ke kiri ya sahabat ya, berarti tidak sesuai. GJ ini dari kiri ke kanan sesuai ya sahabat ya, tetapi arahnya ke atas, maka GJ juga tidak sesuai. Kemudian option B, BK dan EJ. Oke, BK ini dari kiri ke kanan dia sesuai dan arahnya ke bawah ya sahabat ya, sesuai, berarti gradiennya negatif. Kemudian EJ, nah EJ ini juga dari kiri ke kanan sesuai ya sahabat ya, dan arahnya juga ke bawah, berarti untuk nomor 9 jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat ya. Sekarang kita lihat yang C, di sini ada garis CD. Garis CD ini dari kanan ke kiri tidak sesuai ya sahabat ya, maka option C ini langsung saja kita eliminasi. Dan option D, AF, nah AF tadi tidak sesuai ya sahabat ya, maka option D juga kita eliminasi. Maka untuk nomor 9 kita kunci jawabannya di B ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 10. Perhatikan persamaan garis berikut. Persamaan garis sejajar dengan persamaan garis 9X ditambah 3Y ditambah 1 sama dengan 0 ditunjukkan oleh nomor. Oke, ini ditanya persamaan garis sejajar dengan persamaan 9X ditambah 3Y ditambah 1 sama dengan 0 ya sahabat ya. Nah, untuk mengetahuinya kita cari dulu gradien dari persamaan garis ini ya sahabat ya. Rumusnya negatif A per B ya sahabat, jadi negatif 9 per 3 itu sama dengan hasilnya negatif 3 ya sahabat. Nah jadi dari persamaan garis I.1, I.2, I.3 dan I.4 kita cari mana yang nilai gradiennya itu negatif 3 ya sahabat ya. I.1 persamaan garisnya X ditambah 3Y sama dengan 9, maka gradiennya sama dengan negatif 1 per 3 ya sahabat. Kemudian I.2 persamaannya X dikurang 3Y dikurang 12, maka gradiennya sama dengan negatif 1 per negatif 3 ya sahabat ya. Negatif dikali negatif hasilnya positif, maka gradiennya sama dengan 1 per 3. I.1 dan I.2 ini tidak sesuai ya sahabat. Sekarang kita cari yang I.3. Persamaan garisnya 3X ditambah Y sama dengan 6, maka gradiennya sama dengan negatif 3 per 1, hasilnya sama dengan negatif 3 ya sahabat ya. Maka persamaan garis I.3 ini sesuai atau sejajar ya sahabat. Sekarang kita lihat I.4, persamaan garisnya 3X dikurang Y sama dengan 15. Nah, gradiennya sama dengan negatif 3 per negatif 1, itu sama dengan 3 ya sahabat ya. Maka persamaan I.4 ini juga tidak sesuai, jadi untuk nomor 10 kita kunci jawabannya di C ya sahabat ya.
Oke sahabat, cukup sekian dulu pada part kali ini. Kita lanjutkan pada part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami ya sahabat ya. Saya ingatkan kembali, jika sahabat ingin melihat video-video kami yang lainnya, silahkan cek di playlist ya sahabat. Dan jika ada video kami yang terkunci, silahkan bergabung dulu agar dapat mengakses semua video-video kami. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat yang telah bergabung. Sehat selalu sahabat, semangat terus belajarnya, menyongsong generasi emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.